Halo, selamat pagi, selamat datang, salam sehat, selamat bergabung kembali bersama Teacher Christine, Teacher Yana, dan Teacher Yanti melalui video pembelajaran BDR, belajar dari rumah. Big shout out untuk Bapak Mama semua. Selamat pagi Bapak Mama. Apa kabar? Semoga Bapak Mama semua dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita kembali melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Saya mohon bimbingan dari Bapak dan Mama agar membimbing anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Bapak Mama, saya minta bantuannya agar tetap mengingatkan anak-anak kita untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan juga wabah demam berdarah. Terima kasih sebelum dan sudahnya. Nah, untuk anak-anak tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun, dan jangan membuat kerumunan. Sebelum kita mulai, anak-anak harap siapkan dirimu. Apa yang perlu kalian siapkan? Yang pertama, anak-anak diharapkan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan ini. Siapkan buku paket tema, buku paket Bu Pena 5A. Hari ini kita lanjut dengan tema 3. Siapkan buku tulismu jika ada yang perlu kamu tulis dan juga alat tulis. Dan yang harus diingat adalah tetap konsentrasi selama pembelajaran ini, disiplin diri, dan bertanggung jawab. Jika anak-anak menemui kesulitan, jangan lupa mengisi lembaran refleksi yang akan dikirimkan melalui Google Formulir. Lembaran refleksinya dikirim setelah mengerjakan tugas atau kalian bisa menanyakan pada orang tuamu atau orang-orang yang kalian anggap mampu, atau bisa juga langsung menghubungi teachers. Nah, hari ini kita masih dengan tema 3 makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita akan masuk pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pada pembelajaran ini, anak-anak diharapkan setelah melihat videonya nanti dan mengerjakan tugas, anak-anak dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan alam sekitar dan lingkungan sosial, serta membuat laporan pengamatan sederhana berdasarkan interaksi sosial tersebut. Yang kedua, anak-anak diharapkan mengidentifikasi keberagaman yang ada di lingkungan sekitar dan dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir, mengidentifikasikan unsur-unsur iklan. Nah, ini pokok-pokok penting yang akan kita cover hari ini. Nah, kita mulai yang pertama, kita akan lihat
interaksi sosial dalam masyarakat. Yang pertama kita lihat dulu, kita amati dulu, ada satu gambar yang Teacher Christine mau tunjukkan ke anak-anak. Ayo mari kita perhatikan gambarnya. Iya, anak-anak lihat di sini. Apa yang sedang mereka lakukan? Betul sekali. Masyarakat, anggota masyarakat ini mereka bersama-sama bergotong royong membangun sebuah rumah. Ada yang mengambil balok, ada yang memaku, ada yang membersihkan sampah, menyapu. Nah, pertanyaan Teacher Christine, dapatkah kalian hidup tanpa orang lain? Dapatkah kita hidup tanpa orang lain? Iya. Dalam pemenuhan makanan, kebutuhan manusia, manusia itu tidak bekerja sendiri. Manusia memerlukan orang lain. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia melakukan tindakan ekonomi. Dalam melakukan tindakan ekonomi ini, manusia melakukan interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Kalau kita lihat dari pertanyaan ini ada dua kata, yaitu interaksi dan sosial. Nah, interaksi itu sendiri artinya hubungan timbal balik. Sedangkan sosial artinya berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang banyak. Kalau masyarakat berarti bukan hanya satu orang saja, lebih dari satu orang. Kalau begitu apa itu interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antar individu dengan kelompok, atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya yang sifatnya saling mempengaruhi. Nah, interaksi sosial ini dia bisa terjadi di rumah, dalam anggota keluarga. Interaksi sosial juga bisa terjadi di lingkungan sekolah, di pasar, di tempat kerja, dan di mana saja. Nah, untuk melakukan interaksi sosial, manusia perlu melakukan komunikasi. Komunikasi itu bisa dilakukan secara langsung, berarti kita langsung bertatapan dengan orang dan berbicara dengan orangnya, atau bisa juga dilakukan secara tidak langsung melalui media-media sosial. Seperti yang pertama, anak-anak pasti sudah sangat familiar, Facebook, apalagi ayo. Ya, betul sekali. Media sosial WhatsApp atau Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Nah, interaksi sosial ini terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, seperti yang tadi Teacher Christine ngomong, kalau secara langsung berarti kita langsung bertatapan dengan orangnya.
Kalau secara tidak langsung kita menggunakan media penghantar seperti media sosial tadi ya. Nah, apa syarat-syaratnya agar terjadinya interaksi sosial? Ada 3 syarat. Yang pertama, pelakunya lebih dari 1 orang. Ya kalau mau komunikasi sendiri, kayak sepertinya lucu ya, nanti dibilang orang gila. Yang kedua, ada kontak sosial, ada kegiatan yang berlangsung. Yang ketiga, adanya komunikasi. Jadi ini 3 syarat penting terjadinya sebuah interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada 3 macam. Yang pertama, ada interaksi sosial antar individu. Itu terjalin antar 2 orang yang berinteraksi dan memberikan respon. Terus ada interaksi sosial individu dengan kelompok. Itu contohnya seperti teacher mengajar kalian di dalam kelas. Individunya teacher, kelompoknya anak-anak dalam ruangan. Atau misalnya interaksi sosial saat kalian pergi ke gereja bagi umat yang Katolik ya, atau umat yang Kristen. Romonya berbicara, kalian umatnya sebagai anggota kelompok, romonya individunya, kelompoknya umatnya begitu. Yang berikut interaksi sosial antar kelompok dengan kelompok. Contohnya saat menonton pertandingan bola misalnya, supporternya ini berinteraksi sama supporternya yang lain. Atau saat olahraga tarik tambang, kelompok dengan kelompok yang satu melawan kelompok yang lain, terjadi interaksi. Nah, apa tujuan dari interaksi sosial ini anak-anak? Pada dasarnya tujuan dari interaksi sosial itu yang pertama untuk menjalin persahabatan, untuk memperoleh bantuan dari orang lain, merundingkan dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama, dan melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, itu 4 tujuan dari interaksi sosial. Nah, berikut kita lihat interaksi manusia dengan alam. Kalau kita lihat, manusia itu pada dasarnya sangat dekat dengan alam. Bahkan sejak dulu manusia memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangannya itu manusia terus memanfaatkan alam. Bahkan sampai sekarang karena saking tamaknya manusia, banyak hutan yang dirusak untuk dalam proses pemanfaatannya. Nah, anak-anak ingat kita sudah belajar bahwa kita boleh memanfaatkan sumber daya alam, memanfaatkan lingkungan, kita boleh berinteraksi dengan lingkungan, tetapi harus terus menjaga dan melestarikan alam agar alam tetap menyiapkan apa yang kita butuhkan. Nah, ayo kita amati gambar ini. Kita lihat kegiatan pertanian ini. Ada seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Nah, yang mau kita lihat interaksi sosial yang terjadi pada kegiatan pertanian tadi, yang anak-anak lihat tadi, itu interaksi sosialnya antara pemilik lahan atau pekerja, petaninya, dengan orang yang mengolah lahan atau mungkin buruh taninya, atau interaksi sosial antar sesama petani. Itu interaksi sosial yang terjadi. Nah, apa interaksi manusia dengan alamnya? Interaksi manusia dengan alam di sini yang terjadi adalah petani memanfaatkan lahan, memanfaatkan tanah, atau juga selain tanah dia juga memanfaatkan air dari sini untuk irigasi ya. Nah, air, tanah, atau lahan itu merupakan alam. Nah, interaksi antara manusia saat kegiatan manusia, petani tadi dia memanfaatkan, mengolah lahan,
dan memanfaatkan air sungai itu merupakan interaksi hubungan timbal balik. Tadi kita sudah omong di depan bahwa interaksi itu hubungan timbal balik ya. Interaksi antara manusia dengan alam. Jadi mari kita lihat lagi, kita kembali ke kegiatan pertanian tadi. Nah, di sini ada dua interaksi sosial, interaksi yang terjadi. Yang pertama interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi sosialnya itu interaksi antara petani dengan petani atau antara pemilik lahan dengan buruh tani. Interaksi manusia dengan alam, dengan lingkungan alam itu saat Pak Tani atau Bu Tani di sini memanfaatkan lahan, mengolah lahan dan memanfaatkan air sungai untuk pengairan sawahnya. Itu dua interaksi yang terjadi dalam kegiatan pertanian. Atau mungkin anak-anak bisa kasih contoh kegiatan lainnya seperti perikanan, nelayan. Nah, interaksi sosialnya nelayan berinteraksi dengan nelayan yang lain atau nelayan berinteraksi dengan penjual ikan misalnya. Interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya itu nelayan memanfaatkan air laut, memanfaatkan laut sebagai mata pencarian, sumber mata pencariannya. Nah, jadi bukan hanya di bidang pertanian dan di bidang perikanan saja, tetapi di setiap bidang kehidupan manusia itu tidak terlepas dari sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhannya. Untuk itu, dalam memanfaatkan, sekali lagi Teacher Christine ingatkan, dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus memanfaatkan sebijak mungkin, tidak boros. Ya. Dan pemanfaatan sumber daya alam ini sudah kita pelajari. Bagaimana kita menghemat sumber daya alam ini, kita sudah mempelajarinya di kelas 4. Jangan lupa. Oke, nah sekarang kita masuk pada tugasmu. Ini tugas yang pertama untuk materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, ini petunjuknya. Tugas anak-anak diminta membaca bacaan pada buku Bu Pena halaman 156 sampai 157. Bacaan itu berjudul Potensi Garam di NTT sangat besar untuk dikembangkan. Kemudian anak-anak membuat laporan pengamatan sederhana tentang interaksi manusia dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam serta pengaruhnya terhadap pembangunan sosial ekonomi budaya masyarakat setempat berdasarkan bacaan tersebut. Nah, laporan ini anak-anak buat atau ditulis dalam kertas folio bergaris. Jangan lupa saat penulisan perhatikan kerapiannya, perhatikan huruf besar dan tanda baca. Cara menulis laporan itu sudah kita pelajari di kelas 4. Tetapi di sini Teacher Christine sudah berikan contoh, ada file PDF-nya, nanti anak-anak baca sendiri, lihat sendiri contohnya, dan berdasarkan contoh itu anak-anak bisa membuat laporan yang baru. Tugas nomor 2-nya, di tugas 1 nomor 2 ini, anak-anak menjawab pertanyaan pada buku halaman 157 Bu Pena 5A, nomor 1 sampai 5. Nah, khusus nomor 5 ini anak-anak wajib buat tabel. Di buku tabelnya hanya 4 kolom ke bawah ya, 4 kolom untuk 4 contoh. Tetapi Teacher Christine minta tambahkan 1, jadi contohnya buat 5. Contoh kegiatannya apa? Interaksi sosialnya apa? Interaksi manusia dengan lingkungannya apa? Seperti yang tadi Teacher Christine sudah kasih contoh, petani di kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan. Nah, kalau anak-anak buat, cari contoh yang baru. 5 contoh yang baru. Nanti tugasnya dikumpulkan di sekolah. Teacher Christine akan sampaikan melalui WhatsApp waktu dan tanggal pengumpulannya. Itu saja untuk interaksi sosialnya. Sekarang kita masuk
keragaman dalam kehidupan sosial. Nah, anak-anak, dalam berinteraksi itu kita menemukan berbagai macam keragaman. Apalagi di Indonesia ini dikenal sebagai negara yang majemuk, sudah pasti banyak keragaman yang kita jumpai dalam interaksi tersebut. Interaksi yang kita lakukan itu macam tadi, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, saat kita melakukan interaksi itu, kita menemukan berbagai macam keragaman. Kira-kira keragaman apa yang kita temukan saat melakukan interaksi sosial itu? Yang pertama ada keragaman usia. Nah, usia itu ada usia anak-anak seperti kalian, usia remaja seperti kakak-kakakmu yang ada di SMP dan SMA, usia dewasa seperti kakak-kakakmu yang sekarang sudah bekerja, dan usia lansia atau lanjut usia. Keragaman yang berikut yang kita dapat temui dalam interaksi sosial itu ada keragaman jenis kelamin. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, keragaman pekerjaan. Ada yang petani, pegawai, nelayan, guru, dokter, pilot, tukang ojek. Ada keragaman budaya, ada bahasa, pakaian adat, makanan khas, alat musik, tarian tradisional, rumah adat, banyak sekali. Keragaman suku bangsa dan ras. Suku bangsa seperti suku Liu, ada yang dari suku Liu, ada yang dari suku Ende, Tanah Ai, ada yang dari suku Muhang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali. Ras, kita belajar di ras-ras berhubungan dengan warna kulit ya. Ada yang kulitnya sawo matang, ada kulitnya gelap. Keragaman yang berikut yang kita temui keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada Buddha, Hindu, Islam, Katolik, Kristen Protestan, Konghucu. Nah, itu keragaman yang kita temui dalam melakukan interaksi sosial. Nah, keragaman antar individu ini merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Jadi, merupakan anugerah pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan keragaman ini. Bayangkan kalau kita semua usianya sama semua, anak-anak semua. Nah, bagaimana? Lucu kan, nanti tidak ada yang orang dewasa, tidak ada yang sudah orang tua yang bisa mengingatkan kita, atau semuanya pekerjaannya sebagai guru begitu. Nanti tidak ada murid. Nah, jadi keragaman ini patut kita syukuri. Nah, untuk bagaimana cara kita mensyukuri keragaman itu? Ini kita terapkan melalui contoh tindakan nyata. Yang pertama, itu kita mengembangkan sikap saling menghargai terhadap keragaman individu. Nah, saling menghargai ini misalnya tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok, tetapi mementingkan kepentingan bersama. Contoh dalam kegiatan musyawarah kelas, kita itu harus memutuskan sesuatu yang menguntungkan atau dapat digunakan secara bersama, bukan hanya anggota kelompok tertentu saja yang mendapat keuntungan dari keputusan itu. Yang kedua, contoh tindakan mensyukuri itu diterapkan dalam sikap menghargai ras, etnik, atau agama lain yang hidup di sekitar kita. Nah, contohnya itu kita mengapresiasikan budaya daerah lain, tidak membedakan orang lain berdasarkan ras seperti ciri fisik, atau tidak menghargai orang lain berdasarkan agama yang dianutnya. Dia ini agamanya sama dengan saya, jadi saya lebih menghargai dia ketimbang yang satu. Tidak boleh seperti itu. Terus
kita menghargai keyakinan orang lain, agama orang lain. Saat dia teman melakukan ibadah, kita memberikan kebebasan untuknya, tidak mengganggu. Sikap tindakan untuk mensyukuri yang berikutnya itu menghindari sikap primordialisme, terutama yang menjurus kepada sikap etnosentrisme dan sikap ekstremisme. Apa itu sikap primordialisme ini? Primordialisme itu suatu sikap, itu dari kata prima ya. Prima itu awal, pokok. Jadi sikap yang diterapkan yang merasa bahwa sukunya itu dia hanya mempelajari suku yang ada di lingkungan dia dari awalnya. Misalnya mamanya dari Batak, berarti dia hanya mau mempelajari suku Batak saja, suku yang lain tidak mau. Nah, itu primordialisme. Sikap etnosentrisme ini juga hampir sama dengan primordialisme ini ya. Dia lebih mengutamakan sukunya, menganggap sukunya lebih baik dari suku orang lain. Nah, ini contohnya, ini memiliki paham kedaerahan yang berlebihan. Dia anggap bahwa sukunya lebih baik dari orang lain, sehingga dia bangga sekali terhadap sukunya dan menganggap suku lain itu lebih rendah. Ingat anak-anak, boleh bangga terhadap suku bangsa kita, boleh, tetapi tidak boleh menganggap suku lain itu lebih rendah. Ingat, semua manusia sama di mata Tuhan. Yang berikut, mengembangkan rasa nasionalisme. Nah, yang ini terutama melalui penghayatan wawasan berbangsa dan negara. Oke? Jadi dengan sikap nasionalisme ini, kita harap sikap nasionalisme itu sikap mencintai bangsa dan negara kita. Diharapkan kita bisa menumbuhkan rasa persatuan di antara satu dengan yang lain. Kita merasa bahwa kita sama-sama bangsa Indonesia. Bukan kita melihat dari engkau suku ini, kamu suku ini, atau kamu agama ini, kamu agama ini. Tapi kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang berikut, sikap mengembangkan kesadaran sosial seperti tolong menolong dan bekerja sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan ya. Jadi saat bekerja sama kita melihat semua orang itu sama adanya. Nah, apa manfaat jika kita mensyukuri semua keragaman itu? Yang pertama, terbinanya rasa persatuan dan kesatuan. Meningkatnya rasa persaudaraan dan kesetiakawanan. Terwujudnya lingkungan yang aman, damai, tentram. Dan menguatnya rasa nasionalisme warga negara. Nah, itu manfaatnya. Jadi, dengan begitu kita juga bisa memupukkan sikap toleransi antar sesama kita. Nah, sikap toleransi ini berarti kita menahan diri, bersabar membiarkan orang lain memberikan pendapat, berhati lapang terhadap pendapat yang berbeda. Jadi kita menerima pendapat orang lain. Jangan karena temanmu berpendapat A dan kamu punya pendapat B, akhirnya temanmu kamu jadikan musuh. Tidak boleh. Nah, contoh sikap toleransi ini dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong menolong tanpa memandang perbedaan individu. Yang ketiga, tidak memandang rendah dan menyalahkan sara. Sara itu apa? Suku, agama, ras, dan golongan. Yang berikut, berteman dan bergaul dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan sara, suku, agama, ras, dan golongan, atau perbedaan yang lainnya. Perbedaan lainnya di sini misalnya perbedaan pekerjaan. Karena bapaknya kerja sebagai ini, kamu tidak mau berteman dengannya. Tidak boleh, semua sama.
Nah, itu tadi materi tentang keragaman yang ada saat kita melakukan interaksi sosial dan bagaimana sikap-sikap kita terhadap keragaman tersebut. Sekarang masuk pada tugas kedua. Nah, tugas kedua ini anak-anak diminta kembali membaca bacaan berjudul Interaksi Sosial dalam Keragaman, buku Bu Pena halaman 163, nomor 1 sampai 3. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada. Tugas ini dikerjakan di buku tulis tema dan dikumpulkan nanti di sekolah. Waktu dan hari kapan dikumpulkan, Teacher Christine akan menyampaikan melalui WhatsApp group. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Bagaimana, masih semangat? Nah, kalau anak-anak yang dari tadi menonton dan rasanya badan duduk hanya sebentar, nah, Teacher Christine beri kesempatan 2 menit, coba angkat tanganmu, direnggangkan ke atas, tarik badanmu, iya, lemaskan otot-ototmu, berdiri sebentar. Nah, kita masuk pada materi yang berikutnya, unsur-unsur iklan. Nah, anak-anak, unsur-unsur iklan ini sudah Teacher Christine jelaskan di pembelajaran 1 dan 2 kemarin melalui file PDF-nya. Dan ini tinggal diulangkan lagi. Nanti anak-anak kalau mengerjakan tugas sebentar boleh lihat ke file PDF pembelajaran 1 dan 2 tentang unsur-unsur iklan. Nah, ini kita lihat contoh iklan. Hidup sehat berawal dari pencernaan sehat. Mari jaga kesehatan pencernaanmu dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Depkes Republik Indonesia. Contoh iklannya, kita lihat unsur-unsur iklan. Unsur-unsur apa yang terdapat pada sebuah iklan? Nah, itu anak-anak bisa melihat unsur-unsur iklan, melihat catatannya pada materi di pembelajaran 1 dan 2 kemarin, atau anak-anak juga bisa ambil buku penanya dan unsur-unsur iklan itu ada pada halaman 158 dan 159. Nah, kita lihat kembali ke gambarnya, mana unsur-unsur iklan itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu kata kuncinya itu kesehatan pencernaan. Ya, dia berbicara tentang kesehatan pencernaan, inti dari iklan ini. Sasaran dari iklan ini masyarakat. Yang dibilang sini seluruh masyarakat. Entah itu mau remaja, anak-anak, orang tua, dewasa, seluruh masyarakat. Nah, tujuan dari iklan ini agar masyarakat menjaga kesehatan pencernaan dengan mengkonsumsi buah dan sayuran. Isi iklan ini adalah ajakan untuk menjaga kesehatan pencernaan. Sekarang kita lihat mana unsur-unsur iklan atau bagian-bagian dari sebuah iklan. Yang pertama, kalau kita lihat di atas, yang itu adalah headline, namanya headline. Jadi dia headline biasanya ada paling atas dan tulisannya paling besar sudah. Oke, yang berikut ada subjudul. Jadi dia di bawah headline tulisannya lebih kecil. Yang berikut ada isi iklan. Isi iklan, oke? Yang ketiga ada visual. Visual itu berupa gambar dari iklan tersebut. Gambar di sini biasanya gambar yang menarik. Yang lebih menarik lagi kalau gambarnya berwarna. Ya, ingat kita belajar di pembelajaran 1 2, iklan itu dibuat semenarik mungkin supaya konsumennya mau tertarik dengan iklan yang disajikan. Dan yang terakhir itu pembuat iklan atau orang yang menyampaikan iklan, badan atau departemen yang menyampaikan iklan. Dalam hal ini kalau disuruh contoh, disuruh buat cari unsur-unsur iklan, maka iklan ini headline-nya hidup sehat. Subjudulnya berawal dari pencernaan kesehatan. Isi iklan, mari jaga kesehatan pencernaan dengan konsumsi buah dan sayuran. Visualnya gambar buah dan sayuran. Pembuat iklannya Depkes Republik Indonesia. Nah, iklan ini termasuk iklan yang efektif karena semuanya sudah ada. Lihat, gambarnya sesuai dengan headline, judul. Kalau tidak sesuai berarti di sini mungkin dia taruh gambar yang lain. Contoh di sini dia taruh gambar hewan, mungkin kan lucu. Iya ya. Jadi sesuai dengan
isi iklan, visual yang disajikan. Oke, nah itu saja untuk materi bahasa Indonesia tentang iklan. Unsur-unsur iklan sangat sedikit. Refer kembali, anak-anak bisa lihat kembali di buku Bu Pena halaman 158 dan 159. Nah, sekarang tugas yang ketiga, tugas bahasa Indonesia. Yang ini tidak ada pada buku Bu Pena, tapi gambar langsung di sini. Anak-anak diminta memperhatikan gambar iklan ini. Dilihat, nanti kalau saat mengerjakan PR, play videonya lagi, post, dan dilihat gambar iklannya. Setelah itu melengkapi tabel ini anak-anak. Nah, ini yang perlu anak-anak lengkapi. Untuk membuat iklan yang lebih baik, kamu buat apa? Supaya iklannya lebih baik itu, kamu buat apa? Apa fungsi iklan tersebut di atas yang tadi? Iklan itu fungsinya untuk apa? Tujuan iklan yang tadi. Simpulkan isi iklan berdasarkan kata kunci, gambar iklan, target iklan. Iklan itu ditujukan untuk siapa? Jadi ini disimpulkan, menurut saya iklan tersebut kata kuncinya apa? Kata kuncinya bagaimana? Kata kuncinya apa? Anak-anak tentukan kata kuncinya apa. Terus kata kuncinya ini sudah tepat sesuai dengan gambar iklan belum? Ya, target iklan, dan menurut saya target iklan ini untuk siapa? Itu ditulis di sini. Terus iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif, karena kasih alasanmu. Kalau efektif, kenapa? Kalau tidak efektif, kenapa? Sebuah iklan yang efektif itu memenuhi persyaratan, dia ada unsur-unsur yang tadi. Bisa dimengerti, gambarnya relevan, menggunakan kalimat-kalimat yang efektif dan mudah dimengerti. Itu kalau iklannya iklan efektif, ya. Itu saja tugas kita hari ini dan pembahasan kita hari ini. Jadi hari ini anak-anak belajar tentang interaksi sosial manusia dengan lingkungan, keragaman yang ditemui saat melakukan interaksi sosial, dan membuat laporan, sikap-sikap, tindakan-tindakan yang harus anak-anak buat saat menemui keragaman dalam melakukan interaksi sosial dan unsur-unsur iklan. Itu materi yang anak-anak pelajari hari ini. Nah, itu saja. Tugas ini nanti dikerjakan di buku tugas ya anak-anak. Di buku tugas dan dikumpulkan mungkin hari Sabtu jam 7:30 sampai jam 12. Bapak Mama, saya minta tolong untuk drop tugasnya di sekolah. Dan thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak Mama, thank you so much. Thank you for your patience. Terima kasih atas kesabaran dan bantuannya. Kami wali kelas 5, Teacher Christine, Teacher Yana, dan Teacher Yanti mengucapkan limpah terima kasih. Bye-bye. See you in the next lesson.